Saat sudah sampai di kota di mana Kak Ardi menungguku, aku segera turun dari bus. Waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Belum subuh ternyata, tapi tak apalah. Yang penting aku sudah turun dari bus. Perjalanan lama membuat kepalaku pusing dan mual bukan main. "Kak, lama menunggu," sapaku pada suami orang itu. "Lumayan, belum tidur juga aku semalaman." "Cepetan naik," perintahnya dengan nada kemarahan. Tapi Kak, ucapku tertahan karena Kak Ardi langsung memberiku isyarat untuk diam. Daripada memancing kemarahan seekor singa, aku bergegas naik ke belakang jok motor berwarna hijau itu. Secepat kilat kemudian, Kak Ardi langsung tancap gas, meninggalkan area terminal. Kini ia membawaku berkeliling kota, mengingatkanku dengan kenangan beberapa bulan yang telah lalu. Ia juga sengaja membawakanku seafood saus tiram buatannya sendiri. Meski menurutku rasanya sedikit amburadul, tapi demi menjaga perasaannya, aku tetap berusaha menelan olahan berbahan dasar laut itu. "Kok berhenti, Kak?" komentarku. Ia menghentikan motornya di pinggir kali, tempat biasa kita nongkrong dulu. "Kamu makan dulu deh, itu hasil masakanku sendiri. Semoga saja kamu suka ya," ucapnya penuh harap. "Makasih Kak," ucapku. Aku bergegas duduk di salah satu bangku. Ku buka kotak tempat makan itu. Isinya satu kotak penuh seafood, mulai dari udang, cumi, hingga kerang. Sayang sekali rasanya tak sesuai ekspektasiku. Terlalu asin menurutku. "Gimana sayang?" tanyanya padaku. Enak kok. Kamu cobain aja nih," pintaku padanya. Takut juga jika ia tersinggung. "Huak, asin. Udah, jangan dilanjutin makannya," pekiknya sesaat. "Sayang juga kali, takutnya entar mubazir," balasku. Aku berusaha untuk menelan tiap suapan yang berada di mulutku. "Udahlah, kalau enggak bisa nelan jangan dipaksa. Biar nanti aku berikan pada Mas Pram. Dihangatin ulang terus ditambah bumbunya. Masih bisa diselamatkan kok," ucapnya menenangkanku. Karena mendengar angin segar darinya, aku bergegas menutup kembali kotak makan itu. Lantas, ku balikkan kembali kepadanya. Karena terlalu asin, mulut ini rasanya sampai getir. Kami berdua duduk terdiam di tepian sungai yang begitu familiar itu cukup lama. Tak tahu juga harus ngobrolin apa, karena hampir setiap saat kami selalu berbagi cerita via ponsel. Kita habis ini mau kemana, Kak?" tanyaku, memecah keheningan. "Kamu tungguin aku kerja dulu. Baru habis itu, ntar sore ku antar pulang ke Solo," ucapnya yang membuatku sedikit tercekat. Menunggu dia kerja itu sama artinya dengan aku harus bertemu dengan rekan kerjaku dulu. Atau jangan-jangan aku harus menunggu di tempat lain juga. "Menunggu kamu kerja? Yang benar saja Kak, aku enggak mau," tolakku tegas. "Bukan menungguku di tempat kerja. Kamu tunggu saja di halte, tak jauh dari outlet. Aku akan meninggalkanmu saat kerja saja," ucapnya sedikit galak. Aku hanya bisa mengangguk, takut juga jika kemarahannya muncul. Dan benar saja, aku harus menunggunya hingga jam kerjanya benar-benar habis. Bahkan saat jam kerjanya telah habis pun, aku mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi tak diangkatnya juga. Perasaanku jadi resah bukan main. Mana aku dari tadi hanya duduk diam di halte saja. Paling aku sedikit bergeser dari halte satu ke halte berikutnya. Tak ada tanda-tanda sedikit pun jika Kak Ardi bakal menjemputku. Hingga pada akhirnya, aku memilih berjalan perlahan. Lama-kelamaan sampai juga di area outlet lamaku dulu.
Di mana aku sempat dikeluarkan, ku tengok motor milik Kak Ardi masih terparkir di sana. Tapi mengapa ia tak saja mengangkat telepon dariku? Hati ini rasanya ingin menangis saja. Ku lanjutkan langkah kaki ini mengikuti arah jalan hingga akhirnya aku berhenti di pinggiran stasiun. Seharian menunggunya membuat perut ini terasa melilit. Akhirnya cilok yang mangkal di pinggir stasiun ku hampiri. Lumayan juga untuk mengganjal perutku ini. Tiba-tiba saja ponsel yang berada dalam sakuku bergetar. Panggilan dari Kak Ardi rupanya. Rasanya aku kembali menemukan semangat. Maklum saja, seharian ini aku sudah terlunta di jalanan. "Halo, apa?" tanyaku padanya. "Maaf, aku tadi ketiduran. Aku mandi dulu sebentar ya. Habis ini langsung aku jemput," ucapnya santai. Tanpa membalas ucapan darinya, aku langsung mematikan panggilan itu secara sepihak, biar dia sedikit merasakan bagaimana rasanya menunggu terlalu lama. Masa bodoh dengan dia yang tak tahu keberadaanku sekarang. Dengan santai, ku nikmati sebungkus cilok 500-an ini hingga tandas. Maklum saja, sedari tadi perut ini telah menahan lapar cukup lama. Bodohnya aku juga yang mau-maunya menunggu Kak Ardi. Panggilan dari Kak Ardi lagi. Sepertinya ia telah sampai di halte tempatku menunggu sedari pagi tadi, biar dia bisa sedikit merasakan pembalasan dariku. "Halo Kak," sapaku saat panggilan ini mulai terhubung. "Mit, kamu di mana? Ini aku sekarang di halte. Ku tengok kanan kiri, nggak ada kamu sama sekali," ucapnya panik. "Aku udah sedari tadi di depan stasiun Kak. Masa iya sedari pagi aku suruh duduk nggak jelas di halte? Mana dapat tatapan sinis dari para supir angkot lagi," ucapku santai. "Oke, tunggu, aku kesana sekarang," pungkas Kak Ardi. Seketika panggilan ini terputus. Sembari menunggu ia sampai, aku memilih berselancar di dunia maya. Aku benar-benar lelah dan penat seharian ini menunggu. Tak berselang lama, Kak Ardi telah datang. Tak lupa ia langsung menyerahkan helm dari tangannya. "Ayo, cepetan naik," pintanya padaku. Demi mempersingkat waktu, aku bergegas naik. Aku juga harus mempersiapkan tubuhku untuk kembali melakukan perjalanan jauh lagi, dan ini harus dibonceng motor milik Kak Ardi. Hampir 6 jam aku berada di atas jok motor milik Kak Ardi. Kami hanya sesekali saja berhenti dan beristirahat di pom bensin. Pinggang ini rasanya sampai seperti mau patah karena terlalu capek duduk terus. "Kak, ini langsung nganterin aku pulang kan?" tanyaku memastikan. "Ya, enggak Lamit, kita liburan dulu, sekalian lepas kangen. Kan lama tak bertemu," jawabnya dengan santainya. "Kak, ini udah malam kayak gini, mau liburan kemana coba? Jangan ngaco deh," ucapku sedikit kesal. Bukannya menjawab, ia malah tersenyum nyengir padaku. Sepertinya ia tengah merencanakan suatu hal padaku tanpa bisa aku sadari sedikit pun. "Kita cari penginapan yang murah-murah saja, sekalian mengenang masa lalu. Gimana kalau kita nginep di tempat yang dulu aja? Please." "Aku nggak mau ya ada penolakan," ucapnya tegas. "Tapi Kak, aku ini capek, belum tidur lagi. Tolak aku kemudian." "Jangan banyak alasan Mit, buruan naik. Sekarang juga kita berangkat," ucapnya tegas. Kalau sudah begini, aku tak bisa menolak lagi, karena sekeras apapun hati ini menolak, tapi tetap saja aku tak bisa berkutik jika sudah di hadapannya. Motor hijau itu kembali melaju membelah kemacetan di jalanan. Kak Ardi tak lupa mampir sebentar di sebuah minimarket 24 jam. Di sana kami membeli berbagai perlengkapan untuk menginap.
Tak lupa juga aneka makanan dan minuman ringan kami beli. Hampir 3 harian aku dan Kak Ardi menikmati waktu berdua di kota gaplek ini. Tiap waktu siang tiba, aku dan dia mengunjungi tempat wisata yang berada di pusat kota. Tak lupa juga kami berwisata kuliner. Pergi ke salon juga kami lakukan berdua. Hingga tanpa aku sadari, keuanganku mulai menipis. Maklum saja, semua ini Kak Ardi enggak mau menanggung. Semua dilimpahkan ke arahku. Tahu kalau begini, kemarin aku tak akan pernah mau. Kak, uangku udah mau habis nih, keluhku padanya. Sama, uangku juga menipis, jawabnya santai. Bagaimana bisa menipis, Kak? Kakak saja nggak mau keluar uang, ucapku sedikit kesal padanya. Kamu kan tahu, aku punya keluarga yang harus aku tanggung. Beda denganmu yang hidup tanpa tanggungan, ucapnya, masih dengan nada santai. Terus kakak pikir aku yang harus menanggung hubungan ini? Kita pulang aja yuk Kak, ajakku padanya. Jangan dong, nanti malam aja kita baliknya. Terus besoknya kamu berangkat ke Klaten sendiri, ucapnya dengan santainya. Hah, mana bisa? Kamu jangan mau seenaknya aja dong Kak. Pokoknya besok antarin aku ke outlet baru, pungkasku kesal. Setelah mengatakan semua itu, aku lantas tidur memunggungi Kak Ardi. Tak kupedulikan lagi ucapannya. Diri ini seolah terlalu lelah menghadapi segala masalah yang datang bertubi-tubi padaku. Paginya jam 5, aku dan Kak Ardi telah berkemas meninggalkan penginapan. Bagiku, ini bukan liburanku, tapi liburan untuk Kak Ardi. Bagaimana tidak? Semua aku yang harus nanggung. Aku sendiri juga heran, mengapa bisa begitu tunduk padanya. Udara dingin yang menembus lapisan kulit membuatku terus merapatkan tubuh ke arahnya dengan hati yang sedikit dongkol. Bersambung.